Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video pembelajaran kali ini, kita masih di tema 1 dan subtema 1. Dan untuk video pembelajaran ini kita masuk ke pembelajaran 3. Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Permainan tradisional apa saja yang ada di daerahmu dan bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Nah, salah satu permainan tradisional yaitu benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebanan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah bermain benteng-bentengan. Oke, untuk permainan yang kedua adalah gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Dan masih banyak lagi permainan tradisional yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Nah, bagaimana bunyi tersebut bisa terdengar sampai ke telinga kita? Nah, sekarang teman-teman perhatikan percobaan berikut ini. Percobaan yang pertama bertujuan untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu selang plastik panjang kurang lebih 2 meter. Langkah kerja yang pertama yaitu pegang salah satu ujung selang dan meminta bantuan temanmu untuk memegang ujung lainnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu dekatkan ujung selang ke telinga. Langkah yang ketiga, meminta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dan langkah yang keempat, dengarkan dan catat apa yang temanmu sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Apakah yang temanmu sampaikan sama dengan yang kamu dengar? Untuk percobaan yang kedua yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat bahan yang perlu dipersiapkan yaitu gelas plastik 4 buah. Kemudian yang kedua benang kasur. Yang ketiga paku. Untuk selanjutnya yaitu langkah kerja yang pertama, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Kemudian langkah yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. Dan selanjutnya berbicaralah dengan temanmu melalui telepon
plastik. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Nah, sekarang apakah yang temanmu sampaikan sama dengan apa yang kamu dengar ketika menggunakan telepon gelas plastik dengan tidak menggunakan telepon gelas plastik? Nah, untuk percobaan yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Siapkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, ember besar. Yang kedua, air. Yang ketiga, batu koral. Yang keempat, corong kecil. Langkah kerjanya yaitu isi ember dengan air hingga penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Dan yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya.